Oh ya, dan ayo kita mulai. Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. oh iya. Nah ini kalian pasti bertanya-tanya dong, kenapa nih aku duduk sama siapa dan siapa beliau ini dan Aduh, kenapa beliau. gitu. Oke. Nah ini Mas Widya Nuri ya. Nuwari Eko Putra. Oke, Mas Wiwit panggilannya. Ya, betul. Nah, Mas Wiwit ini bisa dikatakan sebagai penggiat penerbitan indie di Semarang. Iya nggak Mas Wiwit ya? One and only. Satu-satunya ya? Iya enggak sih ada. Ada beberapa senior yang udah jalan. Om Budi, Kang Putu dan beberapa yang lain. Cuman kalau yang muda berarti baru Labirin ya. Undip. Oh, Undip siapa yang pegang? Itu ya Nanda. Si Oh. Nanda itu sama Bruno. Udah. Kalau yang angkatan muda setahu saya cuma 2 ya. Nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau yang aktif di perbukaan indie setahu saya baru 2 yang angkatan muda. Selebihnya angkatan kakak-kakak senior. Oh, ya. Nah, gimana nih peta penerbitan di Semarang nih untuk generasinya Mas Wiwit lah? Kalau generasiku sebenarnya nggak terlalu banyak. Bisa dikatakan ya sejak Ganjar hijrah ke Jogja ya berarti otomatis sangat sedikit ya, karena saya memulai itu juga waktu pertama peruang 2019 seperti belum ada teman di Semarang ya, konteksnya ya di Semarang yang memulai bikin terbitan dan masuk ke pasaran ya. Setahu saya itu baru itu. Kalau yang saya lihat kayak teman-teman yang lebih dahulu itu baru sekedar self publishing ya. Oh iya. Jadi mengandalkan penjualan ya Link gitu. pertemanan saja itu biasanya gitu. Setahu saya. Nah, suka dukanya nih Mas Wiwit apa aja nih kira-kira kan Semarang bisa dikatakan sebagai apa istilahnya garapan yang agak susah gitu kan ya? Sejauh ini saya merasa susah sih enggak ya. Artinya publiknya sebenarnya bisa diprediksi. Artinya mereka sukanya apa, terus mereka kelompok komunitasnya mana saja itu sebenarnya bisa diprediksi. Yang susah mungkin gini, karena ini belum banyak. Jadi kalau ada satu persoalan nih kayaknya membicarakannya itu justru bukan dari teman di Semarang sendiri, malah curhatnya ke teman-teman yang lain di luar kota, di Jogja, di Solo, gitu. Kalau mau curhat di teman di sini, karena belum banyak, jadi kita mau bikin apa-apa karena belum ada pasukan ya. Tapi itu alasan aja sih. Sebenarnya saya sendiri mungkin kalau mau agak sedikit susah atau mau agak sedikit repot bisa sih bikin. Cuman saya belum punya tenaga untuk sampai ke situ. Jadi kesusahannya paling itu. Ketika ada persoalan-persoalan misalnya, yuk bikin misalnya festival literasi di Semarang, otomatis kan harus mengorganisir orangnya siapa aja, kelompoknya siapa aja, penjual bukunya siapa aja. Itu saya belum bisa mengordinasi semua lah, supaya kalau pas bikin acara biar jalan. Sejauh ini permasalahannya itu. Oh, nah ini nih kalau misalkan penerbitan pasti gandengannya toko buku dong. Nah kalau di Semarang sendiri gimana nih antara mungkin presentase antara penerbitan dan toko buku itu? Kalau toko buku ya, toko buku di sini bisa dihitung dengan paling Gramedia. Terus ada lagi Togama sudah tutup. Terus kalau yang reseller ada sih beberapa reseller yang saya kenal. Cuman itu kurang signifikan ya. Jadi kalau saya dengar guyonannya orang Jogja kan setiap gang ada penerbit, setiap gang ada reseller, ada penjual toko buku kecil. Kalau di sini setahu saya yang sejauh ini saya alami, penjualan di toko buku kalau di Semarang nggak terlalu maksimal ya. Saya justru lebih kena ke komunal, relasi-relasi di komunitas, di kalau di kampus UKM itu malah justru itu lebih bisa. Masuk nggak ke, maksudnya sistem titip apa kongsi apa gimana? Biasanya
kalau untuk penyelenggaraan acara. Iya. Dengan acara untuk Semarang saya nggak terlalu susah lah ya, misalnya kepengen ngajak teman-teman di UIN, UNES, ataupun di Undip, ataupun di UGRIS misalnya dan sekitarnya, itu nggak terlalu susah. Ya selain tempatnya dekat dan juga rata-rata udah kenal semua lah ya teman-teman di sana. Kalau sistem penjualannya sejauh ini kalau di Semarang justru saya masih mengandalkan di sini, masih mengandalkan penjualan offline di sini. Artinya rata-rata udah, kecuali ada acara tertentu ya. Biasanya kayak di UIN kemarin ada, itu ya biasanya cuma titip. Tapi kalau yang sistem rutin reseller beruang justru belum bikin titip-titip itu di sana. Ini masih terkait distribusi nih. Main di marketplace nggak, atau pembelian online atau apa gitu? Ya, kalau marketplace, Bukalapak, Tokopedia itu semua ada. Ya, kita update terus. Dan juga selain itu kan kita memang dulu kan penjual buku bekas ya. Jadi memang selain terbitan sendiri, kami juga nyetokin buku-buku bekas yang layak pakai dan kebanyakan masih bagus. Itu malah justru stoknya paling banyak dibanding stok terbitan baru, karena kami kan nggak mereseller produk dari ini ya, penerbit baru ya. Artinya kami cuma menyediakan terbitan kami yang baru plus buku-buku bekas yang berhasil kami kumpulkan. Itu malah paling banyak. Gitu. Malah transaksinya lumayan itu malah. Daripada buku terbitan. Iya, kalau terbitan sejauh ini ya masih titip apa namanya, sistem kayak yang ke Bening ini modelnya masih titip gitu. Tapi kalau yang marketplace sendiri malah yang stabil itu yang buku-buku bekas itu nyaris sering banget. Paling banyak penjualan di Shopee. Kita malah nggak pakai Shopee ya. Pakainya apa? Kita pakai Tokopedia dan Bukalapak. Paling banyak di Tokopedia. Tokopedia. Oke. Perang harga nggak kalau di? Enggak sih, kalau saya sendiri kalau ngasih harga nggak pernah lihat dulu, misalnya ini di yang lain umumnya berapa, enggak. Saya cuma tahu ini pasnya segini. Misalnya kami kan juga jual buku-buku antik, yang kalau dilihat di Tokopedia akun kami misalnya ada buku-buku yang harganya sampai 1 juta, itu ada 500.000 ada. Dan itu memang apa namanya, buku-buku yang kelas kayak gitu malah banyak peminatnya. Karena kan saya juga sering hunting buku ya. Saya sering ke stadion, saya sering ke lapak kalau hari Minggu itu. Saya sering nemuin penjual yang nggak main di internet. Tapi justru teman lama ya, misalnya dulu di Johar sekarang sudah enggak, itu biasanya saya dapat buku-buku bagus dari mereka. Gitu. Dengan harga yang tinggi-tinggi sekali. Tapi nggak apa-apa, saya nggak ngejar itu karena biar tahu aja ada buku itu. 1 juta itu sampai ada itu. Ada. Iya. Oke. Nah ini nih tadi sempat terlewat nih harusnya ini jadi pertanyaan pertama nih. Penerbitnya penerbit beruang kan ya? Penerbit beruang itu bisa ditemui di mana nih kira-kira? Kalau Instagram ya jelas buku beruang. Kalau di sementara Instagram, Facebook penerbit buku beruang. Kalau di Tokopedia dan di Bukalapak sama ya, penerbit buku beruang ya namanya ya. Iya, penerbit buku beruang. Nah, nanti aku akan tulis ya di link description di bawah link-linknya, jadi kalian bisa langsung nih searching atau langsung klik langsung ke toko beruang. Kenapa nih kok bisa ada beruang gitu namanya? Namanya itu muncul, jadi semula kami berdebat panjang tentang nama. Saya dan istri itu waktu itu ada di desa Tempur kalau nggak salah, di Jepara. Jadi Jepara itu nggak hanya laut tapi ada gunungnya. Itu kami di sana ngobrol, ada kedai kopi di tepi jurang gitu, tapi ada kedai kopi bagus banget. Kita mikir di sana, namanya apa gitu. Lama debat, istri ngusulin ini, nggak ada yang klop. Sampai akhirnya kita pulang, kita naik motoran bareng,
di jalan tiba-tiba muncul ting beruang. Tadinya kalau mau dijelaskan, saya kan udah ada ini penguin. Tadinya saya kepikiran gitu, kan sudah ada penguin books itu kan di apa ya, maksudnya habitatnya itu kan ya di salju, terus itunya juga bagus, kenapa nggak beruang? Saya cari di Google itu, gitu sampai cari belum ada yang pakai satupun. Dan di Indonesia kan juga ada beberapa yang pakai nama ya, Komodo Books, Kakatua, terus apa lagi ya, pokoknya yang pakai nama hewan gitu. Tapi kalau artinya cuma hewan, nanti nggak ini dong. Terus apa kira-kira artinya? Saya ngobrol sama istri, udah ditafsirkannya gini aja, penerbit beruang itu bisa jadi beruang artinya nanti tempat ruang lah, penerbitan ini jadi tempat ngobrol teman-teman di Semarang. Tapi juga bisa diharapkan ke yang satunya, beruang. Perintah itu aja. Oh, iya gini. Jadi beruang atau beruang. Oke, nah ini kaitannya dengan beruang tadi. Berapa nih kira-kira omset? Ada pertanyaan ini berat ini pertanyaan ini. Ya intinya itu ya. Artinya kalau ditanya omset ya setidaknya kita sampai hari ini udah untuk terbitan reguler itu ya sekitar hampir 20 ya. Karena boleh disebut beruang itu kan saya, istri sama satu layouter, cuma 3 orang. Yang inti berjalan ya saya sama istri. Kadang-kadang yang penyelia aksara istri, saya yang penyunting isi. Kalau yang penyunting isi istri, saya yang penyelia aksara. Udah 2 orang ini aja. Jadi target kami sebenarnya 1 tahun itu minimal itu 6 judul. Karena kami hitung secara kapasitas dan secara kemampuan, kami akan bisa mencapai dalam 1 tahun itu 6 judul, 2 bulan sekali. Dan tahun 1 kedua itu tercapai. Tahun ini agak lambat karena pertama corona ya. Itu benar-benar menghancurkan jadwal-jadwal yang harusnya terbit. Akhirnya kami pending semua. Terus yang kedua, beberapa tim kami, terutama yang layout ini banyak yang dalam corona kemarin nggak bisa full ya karena mereka pulang kampung, ya, akses internet juga dan sebagainya lah, banyak alasan sih sebenarnya. Kalau mau disebut omset kami sejauh ini ya nanti akan kelihatan lah. Kalau saya sebutin di sini kayaknya nggak elok, tapi nanti kelihatan lah pelan-pelan. Tapi kalau judul itu 1 tahun kami 6 digit. 6 judul. Digitnya nanti biar kelihatan kalau beruang udah mulai posting apa, oh ini hasilnya. Oke, jadi masih tip ya, iya, omsetnya. Oke, nah ini Mas Wiwit nih, kira-kira selama mendirikan beruang ini, ada nggak momen yang bikin putus asa, bukan putus asa istilahnya, udahlah capek lah gitu, nggak mau lagi sama beruang gitu, ada momen kayak gitu nggak, titik-titik gitu. Kata orang gini, kalau kamu melakukan pekerjaan itu dan pekerjaan itu melelahkan tapi kamu senang, artinya kamu di jalan yang benar. Kok saya kebetulan kayak gitu ya. Saya sering kali pada tahap-tahap capek banget, tapi kok nggak pernah sedih gitu loh. Barangkali petua bijak itu benar bahwa apa yang saya lakukan sekarang itu nggak salah. Karena nyaris semua urusan editing itu saya sendiri yang melakukan ya. Istri penyelia aksara. Kadang ada naskah-naskah yang saya sendiri baca itu pusing gitu kadang. Tapi bagus, tapi saya baca itu capek gitu loh. Dan kadang nggak selesai karena urusan teknis ya. Misal saya udah ngedit nih, misalnya sering terjadi misalnya udah ngedit, udah jadi, dikirim ke layouter, tiba-tiba ada kendala teknis. Jadi kan kadang-kadang kan alat layout itu apa namanya itu, InDesign itu kadang-kadang ada kasus gini. Ketika teks itu dimasukin ke situ, itu tiba-tiba rusak nih. Oh iya. Ada beberapa kali kayak gitu dan itu naskah panjang. Itu sempat bikin ya Allah, saya harus kerja 2 kali bahkan sampai 3 kali karena
Kan saya selalu punya aturan main sebelum naskah itu masuk ke layout itu harus sudah fix urusan penyuntingan. Kalau ada bolong-bolong ejaan wajar lah ya. Tapi itu sering kali kayak gitu, udah fix, tiba-tiba masuk ada yang luput antara saya waktu ngetik di laptop sama udah di layout itu ternyata saya luput. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kemarin terjadi aplikasinya yang error, akhirnya mulai dari nol dan itu cukup melelahkan. Berarti jawabannya saya tidak pernah mengalami masa-masa ketika udahlah berhenti, nggak pernah alami. Jadi setiap capek maju lagi lah. Saya nggak merasa sedih atau nggak merasa lelah yang bikin putus asa ya. Beda kalau kerjaan di kantor ya, mungkin kerjaan numpuk tiba-tiba aduh capek. Kalau di sini 3 tahun ini nggak pernah ngalamin kayak gitu. Oh udah 3 tahun ya beruang ya. 2019, 2020, 2021. Visi ke depan beruang, visi misi. Kita pandangan beruang ke depannya akan bagaimana? Ada nggak? Oh iya. Satu, saya sudah dari awal punya cita-cita mau nerbitin sastra klasik. Jadi target saya itu di penerbit beruang itu minimal punya 4 sastra klasik. Dan ini baru kecapean 1. Bisa boleh disebutkan juga? Saya rempah-rempah. Okay. Marco Alto di Kromo. Lumayan laku ya. Alhamdulillah. Itu beberapa kali repeat order itu. Iya, itu jadi cita-cita saya sejak awal gitu. Saya kepengen penerbit beruang itu menerbitkan seri klasik. Target saya 4. Setelah itu nanti mungkin ada seri klasik yang lain, tapi saya mengincar itu 4. Meskipun sangat susah ya, karena naskahnya pasti sangat susah nyarinya. Tapi oke lah. Penerjemahannya juga kan ya pastinya. Penyuntingannya itu sangat susah. Ini kan Syair Rempah ini kan mau cetak lagi, cuman ya itu penyuntingannya agak susah karena bahasa Belanda yang di Syair Rempah itu bahasa Belanda lama dan itu sudah mengalami kayak bahasa Belanda yang nggak formal gitu. Karena kan yang melafalkan kan orang sini ya, si Marco itu, dan dia cara menyerap bahasa Belandanya itu bukan bahasa Belanda baku. Jadi susah diterjemahin. Dan dia nulis itu untuk syair yang secara aturan berima sama. Iya. Jadi kalau diterjemahin rimanya nggak ketemu, nggak jadi. Iya, jadi nggak bagus juga kan. Nggak bagus dan unsur syairnya hilang. Maka itu yang susah. Maka target visi misinya yaitu sejauh ini pengen 4 terbitan sastra klasik. Terus kedepannya ya memperbaiki marketplace, karena marketplace-nya terutama Instagram dan Instagram ya, kami belum sedisiplin Bening ataupun Rua yang udah tiap hari posting itu jenisnya. Oke, nah itu dia pertanyaan terakhir nih. Oke. Kira-kira pesan, bukan pertanyaan istilahnya ya, pesan atau kira-kira ada nggak kata-kata menggetarkan yang ingin kata-kata apa istilahnya ya, kata-kata yang ingin disampaikan ke pemirsa di sana gitu, mungkin sebagai motivasi gitu. Mungkin yang tadi ya, yang tadi saya sampaikan, seumpama kita melakukan sesuatu dan lelah tapi kita senang, berarti kita sudah di jalan yang benar. Seperti yang saya rasakan, mungkin saya sudah di jalan benar soalnya saya merasa senang. Beda kalau saya merasa capek dan sedih. Artinya berarti lakukan sesuatu yang melelahkan dan kau senang. Kalau yang nggak senang jangan dilakukan. Oke, luar biasa sekali ya Mas Wiwit ini. Terima kasih sudah hadir di cuap-cuap kali ini. Apa namanya? Nama channelnya apa? Vita Agustina. Oke, terima kasih Mas Wiwit sudah hadir. Sampai ketemu di episode dan season selanjutnya.